Topik yang luar biasa yang disampaikan kepada saya, hadir sepenuh hati, bangun kedekatan emosional yang diingat anak seumur hidup. Luar biasa ini ya, panjang, penuh, ada beberapa bagian sebetulnya ini kalau kita eh, ambil makna dari satu kalimat ini. Gitu. Hadir sepenuh hati itu orang tua mesti mindful parenting. Membangun kedekatan emosional. Orang tua diingat anak seumur hidup. Saya sampai kasih warna merah. Seperti apa sih? Jadi sebetulnya sangat relate dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Karena kita akan terus menanamkan menanamkan bekal untuk matinya, bukan matinya kita saja, tapi matinya anak keturunan kita nanti. Panjang banget ya, Masya Allah. Oke, sebelum lanjut memulai ini, saya akan ikut-ikutan baca sebuah pantun. Jawab ya nanti ya, teman-teman ya, semuanya. Oke, Ya, Bunda. jalan-jalan ke kota Semarang. Cakep. Cakep. Jangan lupa membeli kain batik. Cakep. Cakep. Mari kita bersama berbagi dengan senang agar jadi Dan dan saya S1 bimbingan konseling, kemudian saya mengambil certified antara master trainer PNSP dan asesor PNSP, kemudian certified teaching promotor dan certified Muslim Women Coach, di mana saya menjadi seorang coach di tersertifikasi oleh komunitas yang namanya Muslim Women Coach. Ini melakukan coaching dengan menggunakan kartu-kartu coaching yang Islami dan juga kartu Asmaul Husna. Jadi saya kalau menggunakan coaching dengan kartu coaching ini, Masya Allah gitu ya, nendang gitu. Karena akhirnya kita bisa mengerucut dan kembali kepada Allah. Kita nggak udah kalau udah ngomong Allah itu kita udah nggak bisa jawab apa-apa kecuali kita tunduk dan melakukan juang untuk istiqomah melakukan. Saya juga salah satu member tempat trainer skill di komunitas para trainer di Indonesia. Dan sertifikasi saya dan kursus-kursus yang lain karena saya pengalaman lebih dari 15 tahun, saya menjadi salah seorang trainer di Yayasan Kita dan Buah Hati, asuhan Bunda Eli Risman. Jadi saya diperjalankan dari Sumatera sampai Papua di beberapa pulau, beberapa kota untuk menyebarluaskan, mengedukasi para orang tua di Indonesia bersama Bunda Eli Risman. Dan pada waktu itu kita diikutkan pelatihan phonetics terapi dari seorang psikolog dari Amerika, Randa Hayes dan Makassar yang telah melakukan penelitian tentang kerusakan otak akibat kecanduan atau edik, game, dan pornografi. Itu sahabat Bunda Risman yang dihadirkan untuk kami di Indonesia bekerja sama dengan beberapa kementerian waktu itu. Kemudian Islamic Trauma Healing, Profesor Malik Badri dari Malaysia, orang Sudan, dan beberapa kursus hipnoterapi untuk trauma healing, psikoterapi, dan empathic communication. Saya menulis saat ini dua buku, Inner Journey with Allah, ini based on pelatihan-pelatihan saya, dan Anak Tantrum, Ibu Senyum juga dari uh, materi pelatihan. Ini buku yang ketiga saya, insya Allah Desember nanti akan launching tentang pengasuhan 3 generasi. Ketika yang satu rumah itu ada kakek nenek, ada orang tua, ada anak-anak. Biasanya
rawan konflik di situ. Ya. Oke, sepintas dari saya ibu dari 3 anak dan 5 orang cucu. Alhamdulillah, semoga hari ini bisa membersamai semua yang harusnya di hari Sabtu ya hari libur ini Bapak Ibu semuanya bersama anak-anak dan keluarga, tetapi Masya Allah, Bapak Ibu semua diberikan kemudahan untuk sharing bersama kita. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini membawakan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang ya apa namanya kita sharing aja ya. Jadi kalau sharing itu rasanya nggak ada komunikasi ya. Saya jadi nggak tahu siapa ayah bunda di sini. Saya pun juga Bu ayah bunda pun juga nggak uh, bisa mengemukakan apa yang diharapkan dan diinginkan. Aku pengen tanya satu dulu, siapa yang ingin dikenang oleh anak sampai tua nanti seperti apa? Pengen dikenang seperti apa? Silahkan, yang mau menulis di kolom chat, silahkan, saya bisa membacakan. Pengen dikenang seperti apa oleh anak nanti? Ini pertanyaannya agak-agak. Pengen dikenang seperti apa oleh anak? Sudah ada yang menuliskan belum? Ibu, Ibu Fia, teman-teman sudah ada yang menuliskan? Sudah ya? Oke, kita dulu ya. Saya boleh nulis juga nih Bunda. Oh, nulis. Semuanya nulis. Saya juga peserta nih Bun. Siap. Orang tua yang bisa menjadi contoh yang baik. Pengen dikenal jadi orang tua yang asik dan penyayang. Oke, Masya Allah ya. Sekarang pertanyaan kedua, silahkan ditulis. Silahkan tulis satu momen indah bersama anak. Siapa yang sudah punya momen indah bersama anak hari ini atau kemarin boleh. Enaknya memang interaktif ya. Nah, yuk, semoga ya Bunda hari ini tidak terlalu sibuk. Yang izin oke juga nggak masalah. Kita bisa belajar umum. Pengen dikenal sebagai orang tua yang selalu ada di proses pertumbuhan anak. Orang tua yang asik dan penuh dengan kasih sayang. Orang tua yang bahagia dan asik. Wah, udah banyak nih itu di televisi Luciana dikenal menjadi orang tua asik dan penyayang. Pak Krisyanto, orang tua yang bisa menjadi contoh yang baik. Bu Irma sebagai orang tua yang bahagia dan asik. Bu Iren sebagai orang tua yang menyayangi anak dan selalu mendukung. Bu Rahma, orang tua yang asik dan penuh kasih sayang. Ya, kenal sebagai orang tua yang selalu ada di proses bertumbuh anak. Bu Nur Syahrini, kalau bawa anak main di taman, niat pengen bahagia, ya Allah. Bu Rahma mendampingi anak tampil pentas seni dan hari ini menjadi anak lomba. Masya Allah, lagi indah nih. Bu Mariam, ketika dimasakkan sesuatu, diberikan sesuatu, dia berkali-kali bilang terima kasih Ibu, bahagia sekali ya, itu sweet. Iya, silahkan tulis momen bersama tadi, anak momen yang indah tadi ya, ketika anak mulai berjalan dari kuliah. Ketika ingin dikenang sebagai orang tua yang diutamakan oleh anak, tempat dia kembali, tempat dia bisa menyampaikan semua keluhan tanpa ada batasan. Masya Allah, ini materi kita banget nih.
diutamakan anak, berarti anak harus cinta dulu sama kita, harus deket dulu, harus bondingnya kuat. Tempat kembali dia nggak kemana-mana, dipengaruhi oleh siapapun, ini apapun, dia kembali ke kita. Indah banget ini ya. Tapi apakah ini bisa terjadi begitu aja tanpa kita perjuangkan? Tempat dia bisa menyampaikan keluh kesah tanpa ada batasan. Tuh, berarti orang tua siapa apa? Anak ngeluh apapun dia mau sama orang tuanya. Berarti tanpa ada kritisi, omelan, nasihat yang nggak penting. Kita cuma mendengarkan. Tuh, kayak TV-nya itu, kayak gadgetnya itu, ya cuma diam dan mendengarkan. Ya Allah, terima kasih. Bu Puji, kelak kalau jadi orang tua ingin dikenang sebagai orang yang bertanggung jawab dan aktif, bisa menjadi sahabat. Ini juga ya, bondingnya kuat. Ketika momen saat tidur yang indah karena mereka selalu berebutan ingin di samping mama. Wah, keren banget ini Bunda. Momen indah bersama anak pas liburan bareng ke Jogja. Jadi banget. Ya, terima kasih semuanya dan masukannya luar biasa. Jadi eh, sebetulnya impian impian kita lah sebagai orang tua. Secara naluri, secara alam bawah sadar, kita menginginkan semua itu. Kalau semua itu sudah kita inginkan karena kemudian tidak ada usaha untuk mencapainya, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan bahas di sini. Tujuan seminar hari ini ya supaya ayah bunda mendapat ilmu hingga ayah anak mudah mengikuti orang tua tanpa paksaan. Hubungan orang tua anak lebih hangat dan terbuka. Anak tumbuh percaya diri, kreatif dan berbudaya luar biasa. Anak kenangan pengakuan tersimpan indah hingga dewasa. Bukankah tujuan seminar hari ini sama dengan harapan apa yang Bunda lakukan sehari-hari yang telah ditulis di kolom chat tadi? Relate sekali. Inilah hati orang tua yang ingin mendambakan anak masa depannya bersama dengan bahagia. Semoga dimudahkan Allah. Kita akan sharing ilmu hari ini. Kalau di televisi, waktu itu atau masuk juga ini diangkat di sinema, kisah keluarga Cemara. Kenapa kisah keluarga Cemara sampai diangkat difilmkan gitu? Karena di situ ada saat indah orang tua mengukir kenangan dan bagaimana semua itu menjadi satu kenangan buat anak ketika dia tumbuh remaja, tumbuh dewasa. Pada saat anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang tua di sini? Yang sudah menonton pasti punya satu kenangan dalam relung hatinya tentang keluarga ini. Keluarga yang hangat, keluarga yang selalu mendengarkan, keluarga yang mau berdiskusi tanpa harus mengintimidasi, keluarga yang hangat ketika anak-anaknya merasa insecure. Dan inilah gambaran film kehidupan keluarga kan. Nah, ini coba kita jabarkan. Seperti apa sih keluarga-keluarga yang kita jambakan untuk ke depan? Oke. Momen-momen indah seperti yang Ayah Bunda sampaikan tadi ya, sejak momen tidur malam, saat pulang sekolah, main bersama, pergi bersama, masak bersama, nah itu menguatkan bonding sesuai dengan kita ini. Fenomena yang terjadi pada anak, ya ini uh, dari beberapa konsultasi-konsultasi, obrolan-obrolan atau di ruang-ruang seminar.
fenomena yang terjadi pada anak saat ini, anak mudah emosi, anak susah diajak bicara, anak sulit diatur, ibadah jika ada hadiah atau kadang-kadang nunggu dipaksa, dimarahin. Akhirnya orang tua stres, anak pun juga stres. Nah, sekarang apa sih yang Bunda Ayah alami tentang anak-anak di rumah saat ini yang membuat Ayah Bunda menjadi khawatir, menjadi gelisah, bingung, ini anak mau diapain ya, kok susah ini, susah itu. Coba dituliskan kira-kira apa yang Ayah Bunda alami. Aku pengen tahu, nanti supaya bisa kita bahas, ditarik ke ilmunya. Gitu ya. Bunda Mariam langsung banget, betul banget Bun. Memang alamin ya Bun ya. Iya, Rata-rata betul itu memang. Bunda. Iya. Awal-awal udah betul-betul jangan rasa ditampol-tampol nanti ya. Bu Frisa, saat anak nangis tantrum sampai teriak-teriak, saya bingung harus melakukan apa. Iya, terima kasih Bu Frisa. Bu Irma, benar semua Bu Hono. Jadi ada semua ini gitu ya. Bu Mariam, saya justru kembali di rumah dia patuh mendengarkan. Namun di sekolahan mudah emosi dan marah keras, tidak mau mendengar guru. Usia 6 tahun TK. Masya Allah. Nanti coba kita bahas ya pun ya, Bu Mariam. Nanti setelah mendengarkan, sambil bisa menyambung-nyambungkan. Kira-kira apa ini ya yang terjadi dengan di rumah dan di sekolah dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan. Oke, siap. Sudah, kita akan lanjut lagi. Perahunya jalan lagi. Ya, terima kasih yang sudah memberikan kolom sama chat. Yang itu semuanya, ini, yang saya tulis di atas ini dan semua di alam Bunda, saya Bunda, ini menunjukkan bahwa ikatan bonding antara orang tua dan anak lemah. Kalau kuat, yang terjadi seperti di film, itu tadi, keluarga cemara. Itu film ya, bisa di itu kan film Bun, bisa dikira rekayasa, kenyataannya kali enggak iya juga, tapi kan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari sebuah film. Jadi kalau kita nonton film itu jangan cuma nonton hahaha ya, ambil, tarik benang merahnya, apa yang maksud dan tujuan film ini dibuat supaya kita tahu gitu ya. Eh, ada hidden agenda enggak ini, ada agenda yang nggak baik nggak di film ini, patut nggak ditonton gitu ya. Oke. Hmm, nanti yang bertanya-bertanya di kolom chat silahkan aja diramaikan dengan pertanyaan nanti kita jawab ya setelah materi selesai. Kita lanjutkan dulu materi berikutnya. Jadi apa sih arti bonding itu? Bonding adalah ikatan emosional yang kuat dan penuh kasih sayang antara anak dengan orang tua. Ikatan emosional. Kalau nggak ada emosionalnya, ya itu biasa aja, hubungan biasa. Tapi kalau ada ikatan emosional, itulah yang disebut bonding dengan penuh kasih sayang. Jadi seperti apa nanti contohnya? Ya. Jadi ayah bunda yang Allah cintai, bonding dengan anak ini merupakan investasi cinta yang kapal. Coba sambil dicerna masing-masing. Setuju nggak ini kalimat ini? Bahwa ketika kita bonding dengan anak, itu adalah investasi jangka panjang. Kalau ada yang mau memberikan alasan, reasonnya, kenapa sih disebut investasi jangka panjang, tulis aja. Nggak apa-apa. Nggak usah mikir ini benar apa salah, ya itu kan pendapat saya. Tulis aja. Kenapa bonding disebut investasi jangka panjang? Saat kita mau mendengar ceritanya, bermain sebentar aja dengan anak, berpikirnya, ya, satu hari itu, atau sekedar makan bersama, gadget,
Ini kalau yang dibikin bunda ini, Mbak masak sayur itu, aku tahu ini sayur enak, aku tahu ini opor, ini yang disebut sandwich dan seterusnya. Kita sedang menanamkan rasa aman dan percaya diri dalam dirinya. Karena mindful, karena ada ikatan emosional, nggak ada gadget di situ. Jadi fokus melihat anak. Ngunyahnya seperti apa, mimik mukanya kita nyuap dan nelen seperti apa. Itulah yang disebut ikatan emosional. Kemudian dia ada satu anak yang kayaknya mimik mukanya nggak suka sama sayurnya. Kita dengan penuh kasih sayang menyapa. Kakak suka nggak sayur itu? Menanyakan. Ada perhatian, ada cinta dan kasih sayang. Enggak lihat gadget itu. Jadi anak merasa aman, merasa ada yang care, merasa ada yang melindungi, memperhatikan. Ini penting banget tuh ayah bunda. Dari sini aja ini penting banget, ini udah bonding banget ini. Nah itu dilakukan apa enggak tuh? Coba ya, setiap saya ngomong introspeksi ya, kaitkan dengan diri sendiri. Makanya kalau bisa fokus di sini duduk melihat melihat screen apa yang saya omongkan. Jangan disambi-sambi gitu. Sayang nanti waktunya cuma sebentar disambi pula. Gitu. Kalau udah bisa meninggalkan yang pekerjaan sebentar, fokus coba. Karena saya bicara dengan bunda, dengan ayah. Ya, saya nggak bicara dengan layar aja. Tapi saya menyapa ayah. Dan karena itulah rasa aman dan cinta dari orang tua itu yang akan menjadi bekal kuat mentalnya. Sampai kapan? Sampai nanti tua, sampai nanti dewasa. Selama dia hidup, selama dia menghadapi dunia dengan segala problematikanya ini. Jadi itulah sebetulnya jawaban bonding dengan anak merupakan investasi cinta jangka panjang. Bayangkan ya bunda, cuman memperhatikan dia makan, cuman memperhatikan dia bermain, cuman melihat menengok dia belajar. Orang tua aku care ya, aku lagi pusing ngerjain ini soal PR nggak bisa, tiba-tiba dia datang, pundak aku dielus, itu doang udah membuat dia jadi kuat, semangat, ada yang support, padahal kita nggak jawab pertanyaan dia. Itu yang disebut kehadiran, yang disebut yang membangun sebuah bonding. Tentunya harus dilakukan oleh kedua orang tua. Ada riset seorang ahli teori attachment dan Bowlby. Attachment menurut dia ikatan aman dengan antara orang tua dan anak lebih menjadikan anak lebih stabil emosi. Bayangkan, anak sekarang yang galau kan, kita lihat di mana-mana. Nggak anak-anaknya, nggak remajanya. Ini emosi. Karena teknologi tanpa persiapan. Begitu banyak teknologi masuk setiap detik melalui tangannya, melalui matanya, menjadi galau, menjadi bingung. Itu harus bagaimana? Aku harus ngambil keputusan yang mana? Ini bagus. Padahal itu kata orang semua. Dia nggak merasakan, seandainya saya melakukan sendiri apa rasanya dan saya harus mengambil keputusan seperti apa. Itu yang terjadi sekarang kan, fenomena. Dan yang ketiga, whole brain child. Komunikasi empatik membantu anak mengintegrasikan otak kiri dan otak kanan sehingga anak lebih kreatif dan fleksibel. Komunikasi empatik ini adalah inti daripada membangun bonding dengan anak. Nah, kaitannya sampai ke otak tuh lihat bunda tuh. Kita
detak fungsi otak, kerja otak. Padahal setiap hari anak kita kan harus berpikir, melakukan, dan merasakan semuanya ada di pusat ini yang disebut otak. Pernahkah kita berpikir sampai ke sana? Komunikasi menyentuh perilaku-perilaku yang direkam di dalam otak. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Peserta kita ada berapa, Bunda Irma, yang sudah masuk? 10.30 Bunda. Luar biasa. Tanya sudah ada berapa, Bu? Pertanyaannya sudah lumayan banyak yang masuk Bunda. Barangkali Pesertanya, dari Bunda-Bunda ya ada yang peserta, mau. Oh, iya. peserta yang join sudah berapa, Bu? Ya Bunda, mohon maaf sinyalnya tadi nggak kedengar. Bisa diulang Bunda? Iya. Pesertanya sudah Untuk masuk berapa Oh orang? iya. Untuk pesertanya yang di sini sudah 20, ada 27, berikut dengan 28. ya 28. Baru masuk satu. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kemudian nanti pada bisa menyimak lewat rekaman ya. Baik, baik. Sekarang ini pertanyaan berikutnya ya, Ayah Bunda, sudah jadi orang tua. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang betul-betul tadi ya, yang di awal-awal tadi, Bapak, saya sapa tadi, Ayah Kristiansyah, kalau salah ya, saya sapa tadi. Ya. Eh, Jadi orang tua, memang benar sekali. Saya sangat menghargai para peserta seminar atau pelatihan yang hadir untuk meningkatkan kompetensinya menjadi orang tua. Karena nggak ada ujiannya, nggak ada kuliahnya khusus untuk siap jadi orang tua, sekolahnya sampai sekian tahun, sarjana sampai umur 24, khusus sekolah dari kecil sampai tua. Ya. Jadi disinilah kita korek-korek. Aku sudah siap apa belum ini? Silahkan ya, Bapak Ibu semuanya sambil introspeksi diri. Sebenarnya udah siap belum sih? Apakah aku sudah memahami perkembangan, mengenali diri sendiri saya? Kadang-kadang saya nggak tahu diri saya itu siapa. Kalau lagi marah itu kenapa? Apa nggak bisa dihentikan? Sudah selesainya baru sadar, baru uh, menyesal. Nah, itu berarti nggak kenal diri sendiri. Bagaimana mau kenal anaknya? Anaknya emosinya seperti apa? Sudah stabil, masih labil, sudah kuat atau belum? Nggak ngerti. Karena nggak pernah belajar siapa diri saya dengan segala emosi saya. Kemudian, apakah saya sudah memiliki keterampilan bicara? Karena bicara atau komunikasi, itulah yang akan membentuk pribadi dan karakter anak-anak. Yang semuanya terekam baik di dalam otak dia. Nah, kemudian merumuskan pikiran pengasuhan. Untuk apa saya mengasuh ini? Untuk apa saya duduk di sini mendengarkan Bu Erli seminar? Untuk apa? Ini harus ditata ini. Tujuan pengasuhan untuk anak-anak saya. Setiap anak berbeda. 1 tahun sampai 5 tahun pertama apa? 5 tahun kedua apa? Saya harus pelita. Di sini tujuan-tujuannya. Anak 30 tahun ke depan akan sudah duduk menjadi seorang apa? Sudahkah itu dirumuskan dalam keluarga sebagai suami istri? Itulah amanah Allah. Kalau kita cuma minta supaya anak saya nanti bisa mendoakan saya ketika saya sudah nggak ada, itu sudah menanamkan yang lama itu atau belum? Punya tujuan atau belum? Sudah di tujuan-tujuan itu sudah dijadikan silabus-silabus kurikulum-kurikulum, dievaluasi, ditingkatkan, dikaitkan dengan penciptaan Allah. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, mari kita bersama-sama memperbaiki diri dalam hal pengasuhan. Jadi yang diharapkan orang terhadap anaknya biasanya ingin anaknya yang cerdas, tangguh, soleh, mandiri, dan seterusnya. Tapi
kata orang, teknologi sifatnya instan. Dia dapatnya instan, belum tentu itu akan menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang permanen. Setiap saat bisa berubah. Nah, ini yang harus kita kembangkan secara sengaja, terarah, dan terencana sesuai dengan peraturan-peraturan tujuan pengasuhan tadi. Ini menjadi anak yang mandiri. Apa yang dimandirikan? Sudahkah dikembangkan secara sengaja, terarah, dan terencana tentang kemandirian anak? Nih, ayah bunda tulis nanti ya, sebanyak-banyaknya. Pengen menjadi anak apa itu tulis semua. Misalnya dapat 20 tiap anak. Nah, berarti kan harus tiap anak 20 itu dikembangkan satu persatu. Mandiri dikembangkan. Mandiri dalam apa? Untuk secara fisik, secara emosional. Banyak itu. Apa bekal kita? Sudah cukupkah untuk menjadi anak mandiri? Anak yang soleh. Gimana cara mengajarkan anak supaya soleh? Mengajarkan agama enggak cukup memasukkan sekolah yang hafal 30 juz begitu lulus. Cuma cukup. Tanya pada diri sendiri. Kenapa banyak orang yang ibadahnya sudah luar biasa, tapi perilakunya berkebalikan dengan ibadah yang dia lakukan. Ekstrim-ekstrim malah. Guru agama mencabuli murid. Astagfirullah. Satu contoh aja, katanya banyak ayah bunda udah tahu. Apakah itu yang disebut soleh? Program kurikulum apa untuk menjadi anak soleh di rumah? Bukan di sekolah, di rumah. Anak melakukan ibadah dengan cinta, gimana caranya? Adanya dipaksa. Awas ya kamu kalau nggak mau sholat, nggak mau sholat, tahu nggak kamu dosa itu? Allah udah bilang ya. Bunda, ayah udah ngingetin ya. Itu apa? Mengingatkan atau mengancam? Apakah agama itu adalah ancaman? Ini menjadikan anak takut. Anak kecil dibawa konsultasi ke saya karena ketakutan. Nah, itu karena salahnya kurang pasnya orang tua menyampaikan. Dan nggak adanya kurikulum. Bagaimana cara mengembangkan secara terarah dan terencana agama itu, anak yang soleh itu gimana? Belum yang lain-lain kan? Anak cerdas, anak tangguh, anak apalagi coba. Nah, semuanya harus dikembangkan dengan sengaja, terarah, dan terencana. Tidak kebetulan atau sambil lalu. Sambil sosialita, sambil banyak urusan, sambil gadgetnya nggak berhenti-berhenti, sambil ngobrol, sambil nonton TV, sambil masak, sambil semuanya. Kita harus fokus. Kita punya pekerjaan, kita punya hobi, kita punya waktu untuk diri kita, tapi kita presentasi untuk anak juga harus ada. Jadi harus diberikan pola asuh yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan karakternya, setiap anak berbeda, sesuai dengan cara berkembangan bahasanya, logical thinkingnya sudah berkembang atau belum, otaknya udah bisa menyerap atau belum. Kalau saya ngomong gini, banyak banget PR-nya, ya. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa kita lakukan satu persatu dan pelan-pelan, ya, insya Allah. Dengan ayah bunda ikut kelas hari ini, saat bisa diatur bagaimana saya bisa membersamai anak saya. Oke, sekarang kita akan cek pola asuh kita ya. Hmm, ayah bunda introspeksi diri, melihat sehari-hari pola asuh yang dilakukan seperti apa. Apakah pola asuh dengan cara yang empatik atau pola asuh dengan cara yang kasar atau sarkastik? Tidak usah tulis di mana-mana, perhatikan pada diri sendiri. Kita belajar ya,
Hari ini kita belajar menjadi orang tua. Kenapa harus saya? Saya bilang disuruh melihat. Karena ini tadi sesuai dengan judul topik materi kita. Pengasuhanlah sebetulnya yang mengukir kenangan-kenangan bonding yang indah kepada anak yang akan kita tinggalkan. Itu berkesan. Lah, sekarang aku seperti apa? Oh, Alhamdulillah Bu Ernest, saya sudah mengasuh dengan baik, dengan happy, dengan penuh cinta, perhatian, kasih sayang, dengan ramah otak, dan seterusnya. Oh iya Bu, saya masih on off sih. Kadang-kadang saya kalau pengen marah-marah, kadang-kadang saya bisa bisa baik ya baik. Saya belum bisa Bu, saya masih penuh amarah. Ada sih baiknya paling sekali dua kali, nggak tahu Bu saya kenapa. Oh, oke, itu oke, nggak masalah. Terima kasih, ayah bunda mesti jujur kepada diri sendiri sampai tahap ini. Karena ini tahap introspeksi diri yang mendalam. Apa yang saya lakukan selama ini? Apakah yang saya lakukan ini uh, akan dicatat apa enggak sih oleh Allah? Katanya kalau melakukan kebaikan apapun itu cuma nyepokin anak, cuma menyapa anak lagi belajar, cuma meluk anak yang lagi tantrum, itu ibadah dan itu dicatat suatu pahala oleh Allah. Dan kalau kita zolim kepada anak, mukul, nyubit, marah, bentak, sampai anak kita hatinya hancur, pikirannya eh, kacau, nggak bisa berpikir dengan baik, terjerumus ke berbagai kecanduan. Apakah itu sudah dicatat oleh Allah? Pasti. Pasti Allah lebih detail mencatatnya dibanding kita sebagai manusia. Ya. Dari sini Allah mencatat. Anak pun juga mencatat dalam benak yang terdalamnya dia dengan kebeningan hatinya dia merekam semua perilaku ibunya. Ya, mau pilih yang mana? Yuk, silahkan. Introspeksi diri dan pilih. Kalau sudah memilih, berubah. Ya, berubah. Eh, ayah bunda siapa yang hmm, beberapa bulan lalu Sinergi Bertumbuh mengadakan webinar dengan Bunda Esman dan ikut. Ayo, jawab siapa yang ikut. Saya mau mengkaitkan di sini nih. Jawab saya gitu yang ikut. Ingin tahu aku. Silakan yang masih hadir atau menyimak untuk menjawab siapa yang ikut uh, webinarnya Bunda Eli Risman yang diadakan Sinergi. Udah, Bun. Oke, siap. Lanjutkan. Ini hasil apa riset yang dilakukan oleh Bunda Eli Risman yang luar biasa ya. Saya selama lebih dari 15 tahun bersama beliau diberikan itu yang luar biasa. Ini yang muncul. Kalau kemarin yang udah ikut Sinergi Bertumbuh mengadakan webinar ini, orang tua uh, suka memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap atau labeling, mengancam, menasehati tidak pada tempatnya, membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir, menganalisa perkembangan anak. Oke ya. Apa yang menjadi akibat dari kelakuan itu tadi, 12 gaya populer, pundi-pundi jiwa anak kita menjadi kempot, menjadi lemah. Karena setiap hari nggak ada penghargaan, pujian, kasih sayang, pengakuan dari orang tua, dari nenek, kakek, kakak, mungkin dari guru-guru di sekolah atau teman-temannya. Jadi bayangkan kalau anak mengalami bullying itu kayak gini nih jiwanya mengkeret, ciut, ketakutan dan nggak bisa berpikir dengan logika thinking yang baik. Apakah seperti itu gitu? Anak-anak yang sering labeling, anak-anak yang sering apa dilukai perasaannya tidak pernah dihargai menjadi seperti ini karena 12 ya populer tadi ya itu semua masuk di dalam otak anak
Karena otak itu ada 3 bagian, yang di bawah ini batang otak, tempat semua, atau batang otak semua informasi yang dia terima masuk dari mata, telinga, dari penglihatan, dari peraba, dari yang dirasakan itu masuk semua dari batang otak, kemudian disimpan di dalam korteks, cerebral cortex, pusat kecerdasan. Nah, sebelum dia disimpan di pusat kecerdasan, dia melalui sistem penyimpan perasaan atau limbik. Limbik sistem inilah anak-anak kita sehari-hari yang bergerak di situ dengan limbiknya, dengan perasaannya. Kalau perasaannya lagi bete, kesel, marah, nggak nyaman, terus orang tua datang-datang, ayo cepetan, beresin. Kalau enggak nanti kamu ketinggalan. Anak lagi bingung, anak lagi mencari kaos kakinya, anak lagi belum tahu tadi malam di mana diletakkan PR-nya, bingung. Nah, ini pusat perasaannya lagi kacau nih, lagi nggak siap mendengarkan informasi dari ayah ibunya. Ayo cepet, nanti kamu akan ketinggalan dan terlambat. Dia udah tahu sebetulnya kalau lelet gini tuh akan telat, tapi pada saat itu dia lagi hektik, lagi bingung, dia nggak bisa menangkap apa yang dikatakan. Terus lanjut lagi orang tuanya, makanya kamu kalau malam itu segera disiapkan supaya jangan ketinggalan. Pakai bentak pula, anak dengar, tapi masuk kanan keluar kiri. Akhirnya nggak disimpan di dalam otak korteks atau kecerdasan, sehingga besok-besok lagi dia lupa apa yang dikatakan orang tua. Terus ujung-ujungnya ngomong apa orang tuanya kalau anaknya lupa lagi, lupa lagi. Ayo, Kesel, ah, iya, kesel. Kalau udah kesel ngomong gimana? nyerocos ngomel. Iya, udah berapa kali? Ayo, terusin Bun. Dikasih tahu. Udah berapa kali ayah ngomong? Kamu itu kalau dikasih tahu masuk kanan keluar kiri. Gimana sih kamu itu? Ingat dong, perhatiin dong. Dia lagi emosi. Pun nggak ada suaranya. Mohon maaf, Bunda masih di mute. Iya nih. Nggak tahu nih tiba-tiba kok mute tadi saya bingung. Tulisannya host mute. Oke, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya, yang udah dasar kenapa anak jadi susah untuk diajak bicara, susah diarahkan, susah ini dinasehati, nggak nurut aturan karena perkembangan otak masih lambat, masih lemah, orang tua ngomongnya buru-buru, kasar, pakai teriak, nada tinggi, maunya anak ngerti seperti kita, tapi sebetulnya ini fungsi otak di anak belum semuanya sempurna sehingga dia kayak orang eh, nggak paham kalau apa apa ngomong apa gitu tuh. Jadi jangan sampai itu kebablasan. Oke ya, jadi harus pelan-pelan ngomong sama anak ya. Yang dirasakan oleh anak dengan 12 dia populer tadi, anak merasa tidak diterima, emosinya mengendap, anak kesal, pasif agresif. Secara emosional, anak tidak bisa dekat dengan orang tua karena tidak merasa tidak diterima di rumah sendiri. Oke ya, saya akan lanjutkan aja ke slide berikutnya. Cek komunikasi dan kedekatan dengan anak. Apakah anak ada anak yang dibiasakan ada ritual ngobrol sebelum tidur, lebih mudah terbuka pada masalah sekolah. Nah, ini sebelum tidur itu gelombang otaknya udah mulai alfa rendah. Jadi kalau kita ngomong yang baik-baik, hati-hati, jangan ada ancaman, ada awas-awas besok itu jangan. Jadi yang baik-baik, yang positif supaya besok bangun tidur itu yang dia lakukan. Besok kamu happy, besok kamu bangun pagi dan uh, sholat, mandi, berangkat sekolah, happy. Nah itu, semangat. Nah kayak gitu ya, kata-kata yang positif sehingga anak merasa dicintai, tumbuh percaya diri.
Anak mudah terbuka, komunikasinya lancar, karena enak orang tuanya diajak bicara. Anak tidak mudah melawan dan kooperatif. Itu impiannya ayah bunda. Ya. Mari look in. Seperti apa anakmu saat ini? Apakah bahagia, damai, percaya diri, bebas berpendapat, ceria dan lincah, serta penyayang, didampingi orang tua? Ataukah sebaliknya, pemarah, tukang ngambek, tantrum, rewel, swing, suka berantem? Mari lukis, mari melihat ke dalam diri. Dan komunikasi seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh orang tua sehingga anaknya seperti itu? Ada 4 langkah kunci membangun bonding. Ini inti dari tema kita. Pertama, kehadiran penuh, present saat ini, sentuhan fisik dan afeksi, ritual keluarga, dan orang tua yang menyenangkan. Ini semua gampang dilakukan karena kita hari-hari bersama anak. Ya. Hadir penuh, ini komunikasinya harus nyambung dengan dari hati ke hati. Perhatikan perasaan anak dan lihat satu tubuhnya. Ini sebetulnya komunikasi empatik. Komunikasi empatik itu kita hadir, kita melihat, kita ikut merasakan, berempati, mendampingi si anak. Nah ini hadir penuh itu seperti itu, mindfulness. Ya. Jadi sesuaikan bahasa tubuh kita ketika sama anak. Katakan kalimat empatiknya. Misalnya anak sedang sedih, kakak sedih, Adi bingung, kamu khawatir, itu. Ya, jadi kalau melihat bahasa tubuh anak yang kira-kira banyak negatifnya, katakan itu. Itu doang ayah bunda, nggak ada embel-embel. Adi sedih ya, kamu bingung ya kak, habis kamu gitu sih udah dikasih tahu, makanya kamu jadi bingung sendiri. Ditata persiapan, ini berapa kali gue ngomong. Bukan begitu, Bun. Cukup satu kalimat. Kakak sedang bingung. Stop. Dengarkan apa yang akan dikatakan. Karena kelihatan dia sedang bingung. Kalau dia jawab, enggak, aku gak bingung. Aku lagi sedih aja. Oh, kakak sedih. Iya sih, habis gimana? Aku kalau ketemu sama temanku yang nyebelin itu, aku kadang juga takut. Oh, kakak takut juga. Ya udah, nanti bunda ke sana, bunda yang ngomong. Enggak gitu. Stop, kakak takut juga. Oh sih, tapi gimana ya? Masa aku nggak sekolah? Pengennya aku kan sekolah juga. Oh iya, kakak pengen sekolah juga. Bagus. Itu menyalurkan perasaan itu seperti itu, empati itu seperti itu, ya, supaya anak terus bercerita. Sebetulnya temanku itu nggak jajan juga sih, Bun, nggak apa-apa juga sih, mungkin aku ya kali ya yang kadang-kadang tiba-tiba kesel sama dia. Soalnya dia ternyata sering pinjem pensil aku, padahal pensilku kan cuma satu. Oh gitu. Terus biarkan anak mengeluarkan semua dan berpendapat, logical thinking-nya itu akan berbicara terus, akan mengorek, akan menemukan. Ya kalau gitu aku boleh nggak beli pensil satu lagi. Jadi kalau temanku pinjam, kakak bisa minjemin. Aku nggak repot. Tuh, peluk, hargai, validasi. Oh, kamu pintar sudah menemukan jalan keluar yang terbaik. Nanti pulang sekolah kita cari pensil ya. Kita nggak marah, kita nggak emosi. Anak menemukan dirinya dan jawabannya, dia tahu bagaimana bersikap dalam hidup ketika menghadapi masalah. Itu yang penting. Dan inilah bonding. Diawali dengan empathic communication. Tuh.
Penting ya Bunda, catat, lakukan. Yang kedua, sentuhan fisik dan afektif. Perlu ini, karena anak itu secara fisik, anak itu butuh ada yang hadir tadi dan memperhatikan. Jadi dia merasa diterima, dimengerti, dihargai. Inilah kebutuhan dasar perasaan manusia. Bisa diterima. Oh, kalau aku ngomong, bundaku, ayahku dengerin. Enggak cuek dengan HP-nya atau pekerjaannya, dengan laptopnya. Dia tinggal dulu masakannya di dapur, dengerin adik ngomong apa nih. Dimengerti, dihargai. Oh, oh ayah ngerti, ayah ngerti. Kamu butuh ini ya. Oh iya, iya benar pendapatmu bagus. Oh, ditinggal itu pekerjaan kita sementara kita melihat apa yang sedang terjadi dengan anak kita. Ini bonding itu. Ya, diberi pelukan sebelum berangkat sekolah, itu menurunkan kecemasan anak. Semakin banyak sentuhan pada anak, menguatkan pribadi. Ketiga, ritual keluarga. Ya, banyak sekali bukan hanya ini ya, ibadah, olahraga, makan, bermain, semuanya bersama-sama bisa dilakukan, dibuat ritual. Adakah family clinic atau family coaching atau family bonding seminggu sekali misalnya. Anak boleh bebas bercerita ke orang tua, si kakak cerita temennya, si adik cerita kucingnya, nanti ayah cerita apa, bunda cerita apa. Semua mengemukakan tanpa ada judgement, tanpa ada menyalah-nyalahkan, terima, alirkan, terus ajak diskusi. Anak paling seneng itu. Oh, jadi gitu ya, ayah, ayah. Oh, oh, bun, bun. Jadi kalau gini, gini. Oh, iya, iya. Seru itu. Ya, jangan menyalah-nyalahkan lah kamu sih gitu itu. Jangan itu dulu. Terus aja diskusi sampai kayak tadi anak bisa menemukan jawaban untuk masalahnya sendiri. Itu yang menjadi anak mandiri sesuai dengan usianya. Karena kita mengajarkan logical thinking-nya tadi bekerja, nggak di pusat emosi terus. Kalau pusat emosi terus tantrum, marah-marah, rewel, udahlah itu harus segera dilewati. Dia harus dibawa ke logika. Jangan di pusing limbik terus. Ya. Yang keempat, orang tua yang menyenangkan. Nah, harus bisa menjadi segala hal. Jangan sampai kalah dengan apa yang dilihat di TV, di gadgetnya, di buku-buku bacaan dia. Karena orang tua nggak menarik. Kalau saya boleh tanya, apa sih yang eh, anak-anak kenapa tidak suka melihat orang tua itu karena apa? Mau ngobrol aja segen, mau nanya aja takut, khawatir, potong-potong kalau jawab pertanyaan. Kenapa jadi? Kenapa hanya lebih cinta pada gadgetnya, pada film-filmnya, pada game-gamenya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab kenapa anak tidak suka pada orang tua, lebih suka pada gadgetnya, pada fisik, ya. Waktunya sudah lewat ya ini ya, Bunda Rofi, Bunda Fiat. Waktu saya sudah lewat. Siap, Bunda. Lewat 3 menit. Oh, Aman. sebentar ya. Oke, ini udah yang terakhir. Ya. Jadi, uh, orang tua tidak semenarik dengan yang dia lihat. Kalau ketemu orang tua, adanya dinasehati, ditegur, dikritik, uh, disalah-salahin, disuruh ngikutin aturan. Nah, itu semua. Kalau dia lihat gadgetnya, main game, biarpun dia salah main, nggak fail, gagal puluhan kali, itu game nggak pernah marah. Dia cuma ngomong, nggak apa-apa, kamu ulang lagi, coba aja lagi, semangat ya. Nah, bisa nggak ya seperti itu? Gitu. Seperti orang tua itu bisa menjadi
entrepreneur yang baik, entertain yang baik gitu. Bisa senyum, bisa bagian sesama anak, tapi bisa tegas juga, bisa disiplin. Nah, itu yang uh, menjadi orang tua yang menyenangkan. Pikirkan, hubungkan dengan apa yang ayah bunda lakukan sehari-hari. Apakah saya sudah menjadi orang tua yang menyenangkan buat anak saya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita lakukan dan amalkan dengan istiqomah. Pengasuhan yang membekas jiwa pada anak itu ibarat menancapkan paku atau menanam benih. Ibarat profesi seorang tukang kebun atau seorang tukang kayu. Ini yang membekas pada jiwa anak. Ini modal untuk introspeksi kalau bunda ayah lagi sama anak-anak happy-happy, oh iya ya, aku jadi tukang kebun. Kalau lagi ada pahit-pahitnya anak sampai sakit hati, berarti ayah bunda lagi maku di jiwa anak kan, dipaku. Bayangkan, ibaratkan menancapkan paku. Mendidik itu berguna sih, paku berguna untuk maku, untuk menyambung-nyambungkan kayu, tapi melukai. Tukang kayu pinter kan, bikin furniture, bikin ukiran-ukiran yang indah. Tapi tahu nggak prosesnya? Digergaji, dipahat, diamplas, dikasih bahan kimia, supaya mengkilat, dikasih panas api, supaya ada semburat warna agak gelap-gelap kebakar. Seperti itukah kita mengasuh anak yang membekas pada jiwanya? Hasilnya bagus, dinikmati orang lain, tapi jiwa anak kita penuh luka. Bisakah paku-paku ini kan bisa dicabut pun, ayah? Kan nanti ditempel pun, diampat lagi, bagus lagi. Iya, bisa jiwa anak kita, tapi luka itu masih tetap ada dan dibawa sampai dia dewasa. Maaf. Kita berpikir seperti tukang kebun. Pasti udah membayangkan seperti apa tukang kebun. Tukang kebun itu merawat dengan cinta, dengan care, dengan penuh perhatian. Apakah bunga mawar ini butuh sinar matahari berapa persen, butuh peneduh atau tidak bunga anggrek ini, airnya harus disiramkan, harus basah banget atau setengah kering atau 2 hari sekali. Hama yang muncul apa dia carikan obatnya, ada gulma, ada tanaman-tanaman yang merusak di sekelilingnya, dia cabutin, dia siangi, dia hindarkan dari itu, supaya si bunga tadi tumbuh mekar indah, bahkan berbuah. Silahkan, itu adalah pilihan, dan semuanya mengandung konsekuensi untuk perkembangan anak. Alhamdulillah, ya Allah. Jadikanlah setiap kata yang keluar dari lisan kami menjadikan rahmat bagi hati anak-anak kami. Lembutkanlah tutur kami agar mereka mengenal melalui kasih sayang. Agar mereka mengenalmu melalui kasih sayang. Bayangkan mulianya tutur ayah bunda, tutur kata yang lembut, yang anak-anak mampu mengenal Allah dengan penuh kasih dan cinta. Nah, di akhir apa yang saya sampaikan, tetap semangat bunda. Semangat bunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang silahkan, saya ingin ayah bunda semua menuliskan di kolom chat. Ya, silahkan. Inilah pesan-pesan yang ayah bunda terima pada hari ini. Dengan menuliskan ini, kita semua, saya khususnya akan tahu sudah di tahap seperti apa sih gitu,
keluarga-keluarga yang ada saat ini. Silakan sambil ditulis, ayo saya akan bacakan apa yang sudah tertulis. Ibu Friska, saya mendapat ilmu bagaimana harus mengatur emosi untuk menghadapi anak-anak saya. Terima kasih Bunda Eri. Masya Allah. Peluk dengan kuat Ibu Friska, ilmu yang sudah didapat. Minta pertolongan Allah untuk bisa dan dimampukan untuk melakukan. Bunda Irma, sedih pun nonjok banget materinya. Maaf ya, anak-anak ibu, ya Allah. Saya pengen ikut nangis juga, Bunda Irma. Saya dulu juga ibu yang jahat. Saya alami sebelum saya ketemu Bunda Risman. Dan saya harus mengaplikasikan ilmu-ilmu Bunda itu bertahun-tahun. Kita didampingi oleh Bunda terus sampai saya bisa pelan-pelan berubah. Butuh waktu. Kita sudah lama menanamkan kelakuan kita. Maka kata para ahli, selama itulah kita bisa mencabut semua keburukan kita. Tapi ada percepatannya. Kalau kita niatkan kuat dan mau segera berubah. Tidak ada yang tidak. Ya, peluk anak-anak. Tidak nyaman. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang saya dapat yang menyentuh hati. Terima kasih Bunda Eri, dari Bunda Yanti Fitriani, terima kasih. Ibu Maya, sangat bermanfaat sekali. Dan bagi saya ilmu yang tidak dapat di bangku sekolah, dan saya pribadi banyak ilmu yang dapat untuk bisa diterapkan untuk anak saya. Insya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Bunda Frisa, terima kasih atas seminarnya Bunda Eri, ilmunya sangat bermanfaat untuk saya sebagai new parents. Wow, selamat ya Bunda Frisa, Masya Allah. Aduh, saya tuh kalau baca-baca gini, ini permukaan ya Ayah Bunda ya. Kalau seminar webinar kayak gini hanya 20% diserap oleh otak, dan setelah itu kalau Bunda lupa, nggak ingat-ingat, nggak lakukan, akan hilang. Saya punya materi pelatihannya. Nanti energi bertumbuh yang akan meng-create pelatihannya. Silahkan. Saya harapkan Ayah Bunda ikut pelatihannya, karena satu batch saya batasi 25 orang, supaya Ayah Bunda puas untuk menemukan setiap solusi yang ada di rumah. Anak 3 harus solusi 3. Ada pasangan 1, berarti 4 diri sendiri, berarti 5. Jangan kira kita nggak bermasalah. Jangan kira pasangan kita dan hubungan kita nggak bermasalah. Ya. Banyak sekali saya menemukan di konseling online saya, keluarga-keluarga muda yang pijakannya belum puas. Di kelas pelatihan itulah nanti saya bimbing selama seminggu, 2 kali Zoom, saya evaluasi, saya validasi mana yang sudah benar, mana yang belum, lakukan terus. Nah, itu yang akan disimpan oleh otak menjadi satu perilaku, karena di situ nanti ada prakteknya kita diskusikan, praktek diskusi, sehingga kita tahu betul, oh jadi saya salahnya di sini, oh saya harus melakukan ini. Kalau hanya mendengar seminar yang hanya 1 jam ini, gimana Bunda bisa mempraktekkan? Saya harus praktek apa, terus ini tadi salah apa enggak ya? Saya udah praktek, ternyata kok anak saya gitu ya, kok nggak sesuai ya? Itu saya alami ketika saya ikut Bunda Eli Risman, dan hari ini saya ikut pelatihan pertama, seminggu kemudian saya pelatihan kedua, antara seminggu itu saya menemukan banyak sekali kekeliruan yang saya tidak tahu jawabannya. Dan ketika ikut yang pertemuan berikutnya, baru dijelaskan ini, kamu yang harus berubah ini, itu. Itu poin penting yang saya dapatkan. Dan setelah itu pendampingan terus, karena memang saya ada di dekat Bunda Eli Risman sebagai trainernya bersama teman-teman, sehingga setiap kali ada masalah, kita mendapatkan jawaban bersama Bunda Eli.
Terima kasih ya teman-teman, Bunda Rahma. Saya mendapat pengetahuan bagaimana kita bisa lebih dekat dengan anak dan tahu banyak kesalahan saya kepada anak-anak yang membuat anak belum menjadi pemicu hati. Terima kasih Bunda. Bunda Fusa, bagaimana cara ikut pelatihannya? Silahkan nanti hubungi Sinergi Bertumbuh di akhir acara kita ini. Bunda Fuska mau ikut silahkan. Terima kasih Ibu Puji. Terima kasih atas ilmunya Bunda. Saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan nanti jika menjadi orang tua. Terima kasih atas gambaran ya. Baru gambaran ya, prakteknya silahkan nanti dilakukan. Bunda Irma mau ikut pelatihan, ayo siapa yang mau ikut silahkan ditulis daripada nanti ketinggalan. Ini untung yang hari ini hadir ya, jadi langsung bisa. Ini tolong dicatat ini Sinergi Bertumbuh siapa yang mau ikut. Yang hari ini nggak hadir di sini, kalau nggak segera melihat rekamannya mungkin nggak tahu info ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan oleh adminnya Sinergi Bertumbuh. Oke. Terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah, ya Allah. Kita bersyukur sama Allah ya. Hari ini Allah bukakan pintu ilmu. Setiap pintu ilmu yang Allah bukakan, yang Allah sampaikan kepada ayah bunda, pasti Allah akan pertanyakan. Kalau ayah bunda tidak melakukannya, Allah, ya kalau aku mau bilang zolim, nggak enak juga ya. Itu kan haknya Allah gitu ya. Entah Allah apa yang dikatakan Allah gitu ya. Jadi setelah ayah bunda membuka diri untuk mendapatkan ilmu, bismillah lakukan. Ya. Kalau belum mampu, cari ilmunya lagi. Oke, selanjutnya ada satu ayat yang akan saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali ya ayat-ayat pengakuan, tapi ini saya sampaikan satu. Surat An-Nisa ayat 4, surat 4 ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi, meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Biasanya orang tua meninggalkan segala sesuatu supaya anaknya sejahtera, harta benda. Tetapi kadang-kadang lupa, semua harta benda mati nggak ada yang dibawa. Pastilah anaknya yang akan menerima. Tapi ada satu hal penting yang dilupakan, anak-anak yang lemah. Anak yang lemah apanya? Bukan dari harta benda, tapi jiwa. Ya. Jiwa yang lemah inilah yang menjadikan anak nanti bertumbuhnya juga menjadi goyang, tidak stabil. Mereka bingung, mereka tidak tahu prinsip-prinsip dalam hidup dan pengasuhan seperti apa. Apakah ini yang akan kita turunkan kepada anak-anak kita, jiwa-jiwa yang lemah? Maka kuatkan hari ini dengan satu materi penting, yaitu bonding attachment. Baru satu ya, Bunda ya. Nanti ada lagi tentang komunikasi. Ada lagi tentang meningkatkan prinsip dalam hidup atau konsep-konsep dalam hidup, dan masih banyak lagi. Hari ini baru satu ya, tentang bonding. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini komunikasi. Komunikasi di Al-Quran banyak disentuh. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang lemah lembut. Jangan keraskan suaramu. Nah, itulah komunikasi. Komunikasi yang empati yang kita jabarkan tadi. Ya. Semoga dengan ini kita bisa menerapkan apa yang Allah titipkan di dalam ayat-ayatnya dan diberikan kemudahan untuk mengaplikasikannya atau menerapkannya sehari-hari. Amin. Ini salah satu buku saya. Ini harga obral banget gitu ya. Sebetulnya saya bukan mencari untung ya, kalau dilihat dari sini pastilah saya rugi. Tapi kalau ini nyampe di tangan ayah bunda melalui Sinergi Bertumbuh, silahkan untuk memesan. Ini based on pelatihan saya, bisa dibaca-baca berulang-ulang ya untuk memahami
karakter dan perasaan anak, refleksi diri gimana kalau kita sedang galau dan seterusnya, dan ada merencanakan pengasuhan, melatih keterampilan parent as a coach, bukan hanya nyinyir menasihati tapi sebagai coach, beda banget gitu ya, dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif dan islami. Terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Anak-anak kita lahir dengan maaf, maaf. Mana anak kita lahir dengan otak yang murni dan hati yang bersih. Jangan biarkan kata-kata meracuni. Orang tua yang bertanggung jawab menjaga amanah Allah yang luar biasa ini. Saat orang tua sadar dan hadir, pelindungan terbaik pun tercipta dari cintanya. Terima kasih. Ini beberapa akun saya. Silakan di screenshot dan di follow kalau ayah bunda berkenan. Mohon maaf lahir batin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bunda Fia sebagai moderator. Silakan untuk dilanjutkan dengan saya jawab. Oke, baik. Terima kasih Bunda Erli. Ayo Bunda berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pemaparan materi dari Bunda Erli yang sangat inspiratif. Saya bacanya Masya Allah, Alhamdulillah Bunda ikut senang, ikut bahagia, ikut terharu melihat di kolom chat tadi Bunda. Banyak-banyak diskusi, banyak-banyak informasi dari Bunda yang luar biasa, yang excited gitu ya Bunda, yang melek dengan pola pengasuhan. Saya tuh termasuk yang sangat suka dan tertarik untuk belajar tentang parenting begitu Bunda. Nah, ayah Bunda tenang. Kita di sini tidak hanya dapat materi, seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Erlik tadi di akhir sesi penyampaian materinya, bahwa nantinya Bunda Erlik akan mempunyai kelas, akan pelatihan kelas ya, begitu, ada pelatihan kelas parenting yang ada sekitar 25 orang. Berikut yang Bunda Erlik sampaikan akan lebih efektif untuk yang 25 orang ini. Jadi untuk ayah bunda jika berkenan hadir dan berkenan yang membeli buku Bunda bisa menghubungi admin Sinergi Bertumbuh. Jadi nanti admin akan memfollow up langsung untuk bunda-bunda yang berkenan untuk hadir dalam parenting kelas yang akan diselenggarakan insya Allah di tanggal 29. Nah, berikut saya akan tampilkan beberapa slide yang nantinya bisa Bunda baca dan kita pelajari untuk pelaksanaan tersebut. Boleh dibantu untuk operatornya Mas Hafiz untuk penayangan slide-nya. Nah, di sini ada Parent Talk Mastery, jadi nantinya bagaimana bicara dengan empati, mendidik dengan cinta yang akan diselenggarakan di bulan ini. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, ini saya baca sedikit ya, Bunda, ya Bunda. Nah, di sini untuk kelasnya itu insya Allah akan lebih ngena gitu Bunda ya, karena saya pun berharap begitu ada kelas parenting yang nantinya juga bisa kita pelajari bersama, selain materi, selain ada pemaparan, ada kelasnya, wah ini akan sangat menarik begitu ya. Nah, apa sih tujuan umum dari pelatihan ini? Jadi akan membekali orang tua dengan keterampilan berkomunikasi, bagaimana komunikasi yang efektif dalam pengasuhan. Pelatihan ini juga mengajak orang tua bagaimana memahami seni bicara, bukan yang melukai anak seperti itu. Materi ini juga mencakup teknis membaca bahasa tubuh, menghindari gaya komunikasi yang keliru, membangun konsep diri yang positif, dan menumbuhkan kemandirian. Boleh dilanjutkan lagi untuk slide-nya Mas Hafiz. Nah, di sini bagaimana sih cara mengikuti pelatihan ini? Apa sih yang diharapkan oleh peserta? Nah, di sini ada beberapa poin ya yang akan saya bacakan. Memperbaiki gaya komunikasi, baik dengan anak, dengan suami, dan juga dengan orang lain. Kita juga bisa memiliki keterampilan mengenali bahasa tubuh, mampu menjadi pendengar yang empatik, membantu anak untuk belajar bertanggung jawab, dan tentunya dengan bertanggung jawab, anak lebih bisa mandiri.
menciptakan suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan bahagia. Alhamdulillah, ini yang kita impikan, yang kita cita-citakan bersama, dan menjadi pribadi yang asertif dan menyenangkan. Apa saja pelatihan ini? Jadi pelatihannya mencakup apa saja sih Bun? Apa saja sih Ayah? Nah, di sini ada konsep dasar komunikasi empatik dan asertif. Kemudian pelatihannya ini juga mencakup komunikasi menyimpang dalam pengasuhan yang seperti apa itu. Kemudian terampil memaknai bahasa tubuh anak. Bukan hanya bisa ya Bunda, tapi sudah terampil begitu. Empatik, kalimat yang menenangkan, asertif, kalimat tegas tanpa menyakiti. Jadi ini adalah bahasa praktek begitu ya, yang nantinya akan mudah kita pahami saat kita berada di kelas parenting. Nah, nanti kita akan ada juga diskusi dengan anak. Tujuannya untuk apa? Melatih logika berpikir mereka. Seperti itu ya Bunda. Nah, praktek dengan bimbingan di WA Group. Jadi Ayah Bunda tenang saja. Di sini kita akan mendampingi, materi ada, praktek ada. Selanjutnya akan dilaksanakan di tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2025. Ayah Bunda yang berkenan nanti bisa mendaftarkan diri melalui chat WA, nanti akan dihubungi langsung oleh admin. Seperti itu ya Bunda, terima kasih. Selanjutnya, nah ini untuk pelaksanaannya, pelaksanaan bimbingannya bersama Bunda Erli di jam 10 sampai jam 14 tentunya melalui via Zoom meeting. Nah, kali ini di tanggal 29 November ada 250.000 yang nominal, yang tertera di situ 250.000, nanti bisa menghubungi admin di WA chat. Oke, silakan Bunda yang berminat barangkali sudah hari ini menginginkan untuk ikut, hari ini saya pengen ikut, hari ini saya mau ikut bimbingan, saya mau ikut pelatihan Bunda Erlik, langsung bisa menghubungi admin Bunda biar tidak lupa, biar tidak besok aja nanti ketinggalan, nanti lupa. Kuotanya seperti yang sudah disampaikan Bunda Erlik tadi hanya dibatasi 25 orang agar efektif. Seperti itu ya Bunda. Itu penyampaian sedikit terkait kelas parenting yang akan dilaksanakan di tanggal 29 November. Baiklah, untuk sesi selanjutnya nih Bunda Elik mohon izin ada sesi tanya jawab dari beberapa chat yang masuk di kolom komentar ini banyak sekali begitu Bunda. Mohon izin untuk chatnya ini kira-kira ada 2 sesi pertanyaan dan jawaban atau dibatasi Bunda untuk berapa penanya seperti itu. Nanti saya bantu bacakan. Silakan aja nanti kalau waktunya kira-kira sudah tidak cukup, kita bisa bantu melalui IG-nya Sinergi Bertumbuh. Pertanyaan-pertanyaan yang hari ini tidak terjawab, tetap akan saya jawab, kita upload di IG-nya Sinergi Bertumbuh. Gitu, Bun. Silakan, iya. ada berapa? 2 atau 3 pertanyaan dulu, boleh? Siap Bunda. Pertanyaan yang pertama Bunda datang dari Ibu Nur Syahdani. Nah, pertanyaannya begini Bunda. Pengen deket dengan anak, tapi gimana ya? Anak nggak dititip sama orang lain, ikut pengajar di sekolah, dan selalu ada momen dia tantrum Bunda. Mau ajak main, sementara saya sedang mengajar. Itu sih kegalauan saya saat ini. Anak saya berusia 2,5 tahun. Mudah-mudahan ada masukan dari Bunda. Itu pertanyaannya pertama, Bunda. Mau dijawab dulu? Atau ada pertanyaan selanjutnya? Yang dekat, Gimana? Beliau sedang mengajar, begitu Bunda. Nah, Bunda Nur Syadani ini sedang galau. Bagaimana menurut Bunda Elik, ada masukan seperti apa, Bun? pertanyaannya kenapa kok tidak ada orang lain yang bisa membantu gitu? Karena bundanya sedang mengajar, ada masalah apa? Bundanya Mohon sedang, izin Bunda, ya,
Ya, kebetulan saya tadi yang bertanya, Bunda. Ya, begini Bunda, mau ya, begini Bunda, saya memiliki satu anak berusia 2,5 tahun. Saya sedang bekerja sebagai guru. Maksud saya tadi yang tidak ada orang lain untuk dititipkan anak saya. Maksudnya saya bawa anak ke tempat kerja, suami kerja, eh, dan saya juga tidak titipkan anak kepada orang tua karena sudah tua, maksudnya seperti itu. Jadi saya bawa serta anak saya ke tempat kerja. Nah, di akhir-akhir ini momennya adalah pada saat saya sudah mengajar di depan anak-anak siswa, anak saya ini merengek, mau minta ajak main di luar kelas. Saya sudah sudah sampaikan, ya nak, sebentar, nanti pada saat dikasih tugas kakak-kakak ini baru kita keluar. Tapi dia tidak mau, Bunda. Jadi terkadang itu saya galau antara ya melaksanakan pekerjaan saya ataukah ini menuruti anak saya seperti itu. Dan kondisinya di sini saya tidak memberikan gadget kepada anak saya seperti Iya. itu. Umur Terima kasih. 2 tahun ya Dua Bunda? setengah tahun Bunda ya. Iya. Yang diajar anak usia kelas apa? TK, Kelas SD, 5 SD Bunda. SD, sudah SD. Oke. Ya memang kalau kita lihat secara sepintas, anak 2,5 tahun tidak memungkinkan ya diajak untuk masuk kelas mengajar, dia harus duduk manis diam. Fitrah anak adalah berlari-lari, teriak-teriak, rasa ingin tahu tinggi, ke sana kemari, nanya ini, nanya itu, dan nggak bisa diam. Itu fitrah anak seperti itu. Jadi kalau tahu fitrahnya anak seperti itu, sepertinya tidak memungkinkan kalau memang anaknya akan melakukan di depan kelas, sedangkan Bunda nggak ada yang bantuin, Bunda harus ngajar. Maka satu-satunya jalan yang kita bisa lakukan adalah bikin aturan. Walaupun dia masih kecil, tetap disampaikan apa yang Bunda lakukan di sana. Bunda tugasnya harus ngapain, karena bekerja dan seterusnya. Setelah itu, kamu kan nanti kamu masih anak-anak, kamu butuh bermain, maka Bunda bawain mainan. Mainan kamu sukai apa? Bunda harus banyak bawa amunisi istilahnya. Nanti kalau dia, aku mau bawa mobil-mobilan ini, oke. Nanti kalau di sana bawa mobil-mobilan, tempatnya di sebelah sini. Tidak bisa campur dengan bunda atau murid-murid. Gitu. Jadi dia sudah punya aturan, sudah punya bayangan, walaupun nanti eh, belum belum bisa membayangkan sepenuhnya gitu. Sampai sana nanti langsung ditunjukin. Nanti kamu kalau main di sini selama Bunda mengajar. Kalau Bunda selesai mengajar, selesai ngomong, kamu boleh nanti Bunda peluk lagi, boleh dekat sama Bunda sampai Bunda selesai. Nanti kalau ada keinginan yang lain, dia maunya mainan mobil-mobilan, tapi bawain juga mainan kesukaan dia yang lain. Supaya eh, anak juga ini apa namanya, ketika nanti yang satu bosen, dia menemukan penggantinya gitu ya, dia nggak merasa bosen kemudian mengganggu orang tuanya terus menerus. Nah, biasanya memang nggak selalu mulus pun, harus diulang berkali-kali. Dan kalau memang terpaksanya nggak bisa dan mengganggu, apa boleh buat, Bunda harus cari orang yang bisa untuk menenangkan anak sebentar pada saat Bunda mengajar. Dari saya mungkin itu Bun, jawabannya, karena ini memang masih di bawah umur ya untuk diajak ke Iya, sekolah. Bunda. Terima kasih. Bisa satu lagi Bunda? Boleh secara singkat Ya, eh, karena yang lain masih ya ada. ini anak saya terkadang kalau misalnya kita sudah berikan pengarahan, nah seperti ini, eh, terkadang dia mengatakan saya itu ibu jelek. Maksudnya dalam artian itu mungkin ibu tidak baik, tidak tidak mengikuti apa yang dia mau. Makanya dia sering bilang ibu jelek, Umur ibu berapa? jelek seperti itu. Ya, umur 2,5 tahun Bunda. Oh yang ini. Oke. Iya. Uh,
pada umumnya anak memang seperti itu ya. Anak kalau tidak diturutin keinginannya selalu dia mengeluarkan emosi. Anak itu yang masih kecil-kecil itu bekerja dengan emosinya. Logika tingginya belum berkembang sempurna, kesabarannya belum ada, kebijaksanaannya apalagi gitu. Dia masih di limbic system, lagi dipenuhi dengan emosi, bergerak dengan emosinya. Apa yang menyenangkan itu yang dia cari, dia bahagia. Tapi kalau nanti ada yang membuat dia jengkel, dia kecewa, pasti yang keluar langsung marah. Jadi kalau ketawa tuh ketawanya ikhlas banget gitu. Tapi kalau marah tuh ya marahnya itu all out keluar semua gitu. Enggak apa-apa, dia belum bisa berpikir secara logika, itu kata-kata sesaat yang diungkapkan karena dia kecewa. Itu sering dialami. Nah, kuncinya satu tadi, kok ungkapkan kalimat yang empatik. Ibu jelek. Oh gitu, menurut adik, bunda jelek ya. Tapi aku nggak dikasih tadi, aku minta ini. Oh, adik tadi pengen ini ya. Iya, ini. Oh gitu. Nah, nanti perkara mau bunda kasih atau tidak itu tergantung kesepakatan, tergantung apa yang dia minta. Apakah kalau minta barang-barang yang sudah dipunya semuanya harus dipenuhi, enggak juga. Jadi harus ada aturan, oke, kita bikin aturannya di rumah. Kalau mau minta barang terus nabung dan sebagainya. Karena ini masih kecil, peluk aja banyak-banyak pelukan, banyak sentuhan, itu akan membuat dia tenang dan dia bahagia. Anak itu mudah sekali kok kita hipnotis gitu ya, istilahnya dengan apa kata-kata yang indah, dengan pelukan, dengan tatapan mata, dengan kedekatan, itu anak mudah luluh. Itu ya, Ibu ya. Ya, makasih Bunda. Selamat diterapkan. Oke. Ya, Bunda. Nanti berhasil atau tidaknya boleh laporan. Makanya kalau ada pelatihan usahakan ikut ya supaya nanti bisa ditambahin lagi teorinya. Karena kalau jawab ke sini pastinya cuma pintar. Silakan lanjut siapa? Terima kasih Bunda. Semangat Bunda Nur. Lanjut ya Bunda dari Bunda Rahma. Bunda, bagaimana Ini ada yang memulai? Selanjutnya dari Bunda Rahma, harus memulai dari mana Bunda jika telah memberikan luka pengasuhan kepada anak? Oke. Ini banyak pertanyaan orang tua yang seperti ini. Karena begitu selesai seminar atau pelatihan, feeling guilty-nya muncul. Gitu, ya. Merasa bersalah. Jadi, aduh aku udah terlanjur ngomong gini, bagaimana gitu. Nah, otak manusia, ini kan semua perilaku-perilaku itu disimpan ya di dalam otak anak, jadi diingat terus gitu. Nah, otak manusia itu seperti plastisin. Dia bisa lentur, dia mudah untuk diubah-ubah. Jadi semua yang sudah dilakukan oleh ayah bunda tadi, kalau merasa, aduh udah terlanjur ngomong gitu, ini harusnya kan nggak benar, gimana cara menghapusnya, nggak punya petik ya gitu, bisa gitu ya. Jangan khawatir, bunda ayah harus segera berubah ya. Bunda Rahma, apa yang dulu dilakukan itu ubah semuanya. Hari ini saya mendapatkan ilmu, ubah menjadi ibu yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Minta maaf kepada anak. Maaf ya, kemarin bunda udah melukai kamu, sudah bla bla bla, itu katakan. Kita saling mengingatkan ya nak ya, itu nggak akan begitu lagi. Kalau lupa ingetin ya gitu. Dulu saya ngomong gitu, pertama kali mendapat ilmu dari Bunda Eli Risman ke anak-anak saya. Jadi kita akan punya komitmen ke diri sendiri. Maka anak akan tahunya bagaimana anak itu sudah tidak terluka ketika dia sudah enak dengan kita, bondingnya sudah kuat, dikit-dikit sama bunda, ngomong apa aja tanpa takut dihakimi, tanpa takut dijudge atau disalahkan. Nah itu berarti sudah dekat anak. Nah ketika kita minta maaf kepada anak, dia udah paham. Oh iya, orang tua kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Jadi orang tua minta maaf supaya anaknya juga tidak terus-menerus merasa disakiti oleh orang. Kadang anak gini loh, yang anak itu otak kiri, itu jawabnya gini ketika kita minta maaf. Apaan sih, udah lupa aku, gitu. Karena dia sudah nggak memikirkan lagi masa bodoh gitu, yang kemarin ya kemarin. Gitu. Tapi untuk anak yang baper, anaknya bekerja dengan emosinya, dengan feelingnya yang tinggi, maka
dia akan ke bawah terus, diingat-ingat terus lupanya, pernah dikecewakan, pernah dimarahi, itu masuk ke bawah sadar dia. Ini disembuhkan supaya tidak menjadi inner child yang terluka. Nah, itu ya. Silahkan yang mau izin, please. Nah, sekarang tinggal tanya jawab. Begitu ya, Bunda Rahma. Semoga bisa dilakukan, segera berubah, change, kata Bu Eli ya, berubah, cepat kamu gitu. Ikuti pelatihannya, mumpung dibuka ini kelasnya. Oke, silakan Bu Fia. Ada yang raise hand, mau didahulukan atau gimana? Ya Bunda, semangat ya Bunda Irma. Yang terakhir, raise hand dari Bunda Maya. Dipersilahkan Bunda Maya bisa on cam, bisa menanyakan langsung pertanyaannya kepada Bunda Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih sebelumnya Bunda Erli untuk waktunya. Saya ingin menanyakan sedikit Bunda. Kan saya itu kan orang juga dan seorang pengajar. Kebetulan saya mengajar di salah satu PAUD di daerah Tangsel ya. Dan ini saya kebetulan megang kelasnya itu yang kelas besar. Nah, kelas besar, tetapi di apa namanya di kelas kami itu ada salah satu anak atau beberapa anak tuh yang usianya belum belum matang itu tapi dipaksakan oleh orang tuanya untuk di kelas besar. Padahal dalam itu belum signifikan. Jadi menulis angka pun menulis huruf segala macam pun juga dia kurang signifikan ya, masih masih jauh lah untuk nanti ke SD. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, ada beberapa anak yang namanya kalau misalnya kita bilang pasti orang tua bilang nama juga anak-anak nanti juga besokannya juga mereka main lagi gitu kan. Tapi menurut saya kalau hal seperti itu diulang lagi, kadang-kadang itu kan mindset ya Bunda ya, mindset yang harus dibenahi. Itu beberapa anak di kelas kita itu kadang apalagi khususnya yang anak yang si A ini itu selalu tangannya itu selalu gampang, tangan entah kaki itu gampang, dan kalau kita kasih tahu ke orang tuanya terkadang orang tuanya itu tidak terima gitu. Saya di rumah saya tidak apa-apa kok tidak melakukan hal itu, sampai satu kejadian saya cuma kasih tahu Mas mohon maaf anak mama ini merusak fasilitas sekolah. Seharusnya fasilitas sekolah itu kan kita menanamkan harus dijaga benar-benar ya Bun. Dan itu nggak cuma satu, karena punya teman-temannya pun juga dirusak. Kayak misalnya itu hal kecil ya, misalnya penghapus. Penghapus itu hal kecil, tapi menurut saya kalau kita nggak kasih warning ke anak itu untuk tanggung jawab, agak susah gitu kan. Walaupun usianya memang belum matang, tapi kan sama orang tua ini dipaksa untuk tetap dia melanjutkan nanti untuk ke kelas tinggi, misalnya masuk ke kelas SD. Nah itu gimana ya, Bun? Oke. Yang mengasih tahu ke orang tua, padahal saya udah ngomong berkali-kali sama orang tuanya juga, dan beberapa kali juga mamahnya orang tuanya itu melihat kelakuan anaknya itu di depan mata tapi biasa aja. Ya, namanya guru PAUD yang tadi suaranya emang agak putus-putus lagi di jalan kayaknya. Guru PAUD kelas besar, beberapa anak belum matang lupa fasilitas sekolah, dan ada anak-anak yang suka usil, sehingga kalau disampaikan ke orang tuanya namanya juga anak-anak gitu. Nah, itu kan juga berubah sendiri gitu. Saya dulu pernah punya sekolah TK gitu ya. Saya sudah menerapkan ilmu parenting sehari-hari melalui
komunitas sharing club parenting setiap bulan. Apa yang di sekolah, apa yang harus dilakukan orang tua dan guru, sudah saya bekelin ilmunya. Nah, ketika semua sudah saya sampaikan, termasuk aturan-aturan anak masuk sekolah sesuai dengan usia kematangannya dan kesiapan masa sekolah anak untuk masuk SD, orang tua sudah paham. Tapi kalau ada beberapa orang tua yang ngeyel maksa, Bu, saya nggak mau, pokoknya saya mau anak saya masuk SD, biarin sebelum umur 6 tahun juga nggak apa-apa, sebelum 7 tahun juga nggak apa-apa, gitu, walaupun udah dikasih bagaimana secara teori dan perkembangan otak kesiapan anak kalau belum usianya terpenuhi masuk masuk SD. Itu saya biarkan, itu tanggung jawab orang tuanya. Guru hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mendidik kebaikan-kebaikan, meluruskan sesuai dengan tanggung jawabnya selama di sekolah. Kalau perkara nanti dia mau masuk SD umur berapa, dia mau paksakan, silahkan. Bahkan pernah ada orang tua yang mendaftarkan di TK saya, Bu, di sini ada kursus apa aja untuk kesiapan anak masuk SD. Maksudnya, Bu, ada kursus membaca tulis, bahasa Inggris, komputer, kayak gitu-gitu ada nggak, Bu? Saya to the point aja, maaf ini dunia pendidikan anak usia TK, usia PAUD, usia dini, bukan lembaga kursus. Kalau Bunda mau kursus ini itu silahkan mencari di luar dari sekolah ini, saya tidak menyediakan. Saya tetap mengajarkan, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah perkembangan otak anak. Anak murid saya juga lulus, bisa baca, bisa jadi MC gitu, tapi kita tidak pernah memaksakan harus ini, harus itu seperti anak SD. Karena kita tidak mau merusak otak anaknya. Tuh ya. Kemudian yang anak-anak yang suka usil, suka merusak itu tadi, emang orang tua kadang-kadang gitu nggak terima. Kami juga anak-anak, kami juga anak-anak gitu ya. Kita peluklah bareng-bareng, kita ajak bareng-bareng, kita undang orang yang kompeten untuk menyampaikan gimana bersikap dan pengasuhan terhadap anak. Apakah sikap-sikap itu benar apa enggak? Kalau kita langsung menyalahkan, pasti orang tua tidak akan menerima. Kita harus empati juga pada orang yang belum memahami ilmunya. Oh gitu ya punya, disampaikan aja melalui orang lain, undang, ada ceramah, ada juga itu di IG saya yang hati-hati ya kalau selalu ngomong, namanya juga anak-anak itu nanti coba dicek itu ada, karena itu adalah mengajarkan etika itu harus di 3 tahun pertama, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, 5 tahun pertama itu sudah harus tertanam buat anak-anak laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Kalau orang tuanya masih begini, saya selalu diingatkan sama Bu Eli Risman, sekolah TK itu yang dididik orang tuanya kok, bukan anak-anaknya. Anak-anak sih gampang gitu ya. Oke, mungkin itu ya jawaban singkat saya ya Bun ya. Kalau ada masalah-masalah yang pelik yang harus konsultasi, silakan saya bisa online konsultasinya lewat Sinergi Bertumbuh. Ada lagi, Bu Fia? Kalau pertanyaannya masih banyak, Bunda, mau dilanjutkan atau dibatasi sampai 3 penanya saja? Ya, 3 penanya lagi. Setelah itu, selebihnya saya akan jawab melalui video-video ya. Oke, silakan Bun. 3 penanya langsung aja. Langsung 3 penanya, baik. Iya. Dari siapa? Dari Bunda Puji, apa yang harus saya lakukan, Bunda? Apa yang harus mohon maaf saya ulangi Bunda. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang dulunya kendikempot untuk menjadi orang tua yang tidak melakukan hal yang sama ke anaknya? Karena kadang secara tidak sadar investasi yang dia terima dulu keluar begitu saja. Oke, betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Frisa, bagaimana jika anak bondingnya itu lebih dekat dengan neneknya dibandingkan dengan mamanya? Mohon sarannya Bunda. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, tadi Bunda Maya sudah, jadi saya lewatin ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini dari Bunda Irina, izin bertanya Bunda, anak kami laki-laki usia 8 tahun. Setiap kali disuruh, jawabannya pasti marah.
dan nada tinggi. Kira-kira apa penyebab anak hingga seperti itu ya Bunda? Padahal kami nada bicaranya baik dan lembut. Ataukah sering kita suruh berulang kali dia tidak dengar dan ketika kami sudah naik emosi dan nada tinggi malah dia juga ikut emosi. Mohon arahannya Bunda, terima kasih. Bun, coba satu lagi. Ada pertanyaan yang menarik tadi. Kalau di rumah itu biasanya anak nurut, anak ini tak pas di sekolah jadi susah gitu. Coba sambil dicari ya, nanti ditambahkan ya, aku sambil jawab ini. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan Ibu Putih, apa yang harus dilakukan orang tua yang dulu kendi kempot, nah ini dia ya. Nah, orang tua yang kendi kempot pasti sudah menyadari ada hal-hal negatif yang ada di dalam dirinya yang harus dirubah supaya tidak bukan kepada anak seperti apa. Ya gampang aja rubah dirinya. Kendi kempot dicari penyebabnya apa. Saya punya materi yang tentang apa namanya konsep diri ya, membongkar self discovery, itu membongkar diri sendiri, menemukan diri kita sendiri dari masa anak-anak, remaja sampai dewasa. Ada apa dalam jiwa kita dulu? Pernah dilakukan seperti apa? Nah ini Bunda Fuji bisa melakukan sendiri kalau mau, gitu ya. Kalau enggak ya memang harus dibimbing gitu. Setelah menemukan ada luka-luka, ada kendi-kendi yang dulu pernah retak menjadikan kempot. Nah itulah yang luka itulah yang harus disembuhkan. Namanya inner child. Inner child yang terluka akan berpengaruh kepada pengasuhan kepada anaknya dan pengaruh hubungan dengan pasangannya, suami. Jadi itu harus disembuhkan. Ada beberapa tekniknya memang agak panjang. Pertama mengetahui kelebihan dan kekurangan. Kekurangan-kekurangannya dirilis satu persatu. Kemudian luka yang pernah ada itu ditandai. Itu forgiveness therapy. Ada apa namanya teknik-teknik terapinya, teknik memaafkan. Kemudian positive self-talk. Lakukan kalimat-kalimat positif terus supaya tersirami yang negatif tadi jadi hilang. Terus ada satu teknik kembali ke masa kecil supaya kita sembuh luka itu, dibersamai bersama orang yang kita cintai. Nah itu harus pakai ini ya, melalui konsultasi. Kalau saya sampaikan secara sepintas itu tadi jawabannya, disembuhkan intinya. Oke, Ibu Prisa, bagaimana anak lebih dekat dengan nenek bondingnya? Nah, terima kasih. Jadi Bu Prisa menyadari adanya satu hal yang bonding itu harusnya ke saya, tapi kok enggak. Ini bagus banget Bunda introspeksi diri. Apa yang syarat-syarat di dalam apa? Bagaimana menumbuhkan bonding dengan anak ada 4 kunci tadi sudah Bunda lakukan atau belum? Kalau belum, lakukan segera. Bonding dengan anak sebetulnya gampang. Kalau kita bisa membuat anak bahagia, nyaman, merasa diperhatikan, merasa didengar, dihargai. Nah, cuman kadang-kadang kalau ada pihak ketiga dalam hal ini orang tua kita atau nenek kakek, kadang itu lebih bisa memberikan apa-apa kebutuhan anak. Misalnya sama orang tua dilarang, sama kakek nenek dikasih. Nggak boleh jajan terlalu banyak, saling cintanya, dikasihlah anak aneka jajanan. Diajak ke toko, apa yang dia mau, dikasih, dibeli. Nah, akhirnya anak dekat. Nah, ini harus dievaluasi penyebabnya apa. Apakah orang tua kurang memberikan perhatian dengan 4 kunci tadi, ataukah sebaliknya orang tua kita atau kakek nenek itu memberikan hal-hal yang membolehkan. Pengasuhan yang permisif tentu hasilnya juga nggak benar. Segera dicari tahu dan ngobrol dengan orang tua. Kalau memang ada aturan-aturan dari kita untuk mendidik anak, sampaikan dengan baik, dengan kata-kata asertif, dengan meminta maaf, minta maaf banget ya, karena takut kita mau orang tua udah ngasuh anak kita, udah mau dekat sama kita aja bersyukur banget gitu. Jangan sampai ada luka gara-gara kata-kata
kita gitu ya. Nah itu kita nggak menyalahkan, tapi memohon untuk merubah gaya komunikasinya, gaya pengasuhannya dengan anak. Oke, begitu ya Ibu Risa. Ini Ibu Iren, anak laki-laki 8 tahun, jika disuruh marah nada tinggi pada orang tuanya biasa lembut bagaimana. Jadi anak yang nada tinggi marah, gini, semua perilaku orang atau perubahan perilaku pada anak kita itu pasti ada hal-hal di balik itu yang melatar belakanginya, ya, secara psikologis. Jadi penyebabnya itu apa? Kok dia perilakunya menjadi seperti ini? Apakah ada kekecewaan, ketidaksukaan? Kita ngomongnya sih lemah lembut, tapi lembutnya itu lembut yang uh, nggak nurutin permintaan dia, misalnya. Dia maunya pegang HP, terus kita langsung ambil walaupun kita ngomongnya lembut. Atau dia minta HP lagi, tapi kita nggak kasih, kita ngomongnya lemah lembut, tapi dia tetap teriak. Nah, itu berarti kan pertanda bahwa si anak ini sudah terlalu lama, terlalu sering pegang HP, sehingga uh, apa namanya, uh, hampir kayak kecanduan gitu. Ya kita nggak mau ya anak jadi kecanduan gitu. Misalnya uh, kita punya aturan. Enggak selalu kita harus ngomong lembut. Ngomong lembut, ngomong komunikasi yang apa namanya, uh, asertif, itu juga penting. Asertif itu kita tegas, tapi tidak melukai perasaan dia. Nah, disitulah aturan-aturan ditegakkan. Nah, hari ini saya tidak membicarakan tentang asertif, nanti itu ada kita bahas tuntas asertif itu di kelas parenting. Kalau di sini nanti terlalu panjang ya, karena waktunya sudah tidak ada. Jadi Bunda, kita cari tahu dulu apa penyebab anak ini bernada tinggi, komunikasinya dengan empati. Kalau nada tinggi lagi marah, kakak lagi marah. Validasi aja perasaannya. Tapi enggak, aku sebel sama Bunda. Oh, kakak lagi sebel. Iya, habisnya aku. Nah, biasanya mulai keluar tuh kalau kita komunikasinya empati, menandai atau memvalidasi perasaannya dia. Jadi dia ngerti. Nah, ini nanti panjang lebar di kelas pengasuhan, apa manfaatnya komunikasi empatik itu apa. Gitu, ya, karena panjang harus dipraktekkan juga. Praktek, besok dievaluasi, praktek, evaluasi, harus seperti itu. Itu ya Bunda, mudahan bisa menemukan, Bunda sudah lembut, itu sudah bagus, tapi harus tegas juga supaya punya bargaining dengan anak. Jangan sampai anak itu keras, sebetulnya dia itu mau mengendalikan orang tuanya. Kalau aku keras, pasti aku dituruti. Kalau aku teriak, aku marah, pasti ayah Bunda udah nggak berdaya. Jangan sampai seperti itu. Aku nggak tahu ya sebetulnya terjadi apa. Semoga Bunda bisa menemukan penyebab masalahnya. Terima kasih Bunda Irin atas pertanyaannya. Yang tadi kayaknya ada muncul satu ya, Bunda, dari Bunda Maria. Bacakan aja Bu. Dari Bunda Maria, pertanyaannya, di rumah dia patuh mendengarkan, namun di sekolah mudah emosi, marah-marah, tidak mau mendengar guru. Usianya 6 tahun TK Bunda. Oke. Jadi ini sebetulnya udah bagus ya di rumah. Semoga apa yang dilakukan di rumah ini adalah parenting yang benar. Ya, anak yang emosi itu pasti ada sesuatu yang belum terpenuhi. Udah bisa ngobrol konsultasi sama guru. Apakah hal-hal yang menjadikan anak ini emosi? Mungkin kata-kata, kalimat, perilaku itu harus detail. Ya, iya Bun, biasanya dia emosi kalau gini, kalau sama temennya, kalau sama ini, kalau tidak dipenuhi, kalau tidak itu, misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ketika anak di rumah patuh, nah patuhnya itu tanda kutip. Saya nggak tahu apakah patuh itu karena semua permintaannya dipenuhi, sehingga dia merasa senang dengan orang tuanya,
Pas di sekolah, dia kena aturan, dia marah-marah, dia nggak suka. Saya pernah ada murid sekolah, murid baru, TK. Tiba-tiba baru masuk, sehari, 2 hari, eh, kita kenalkan dengan lingkungan, kita kenalkan dengan aturan. Aturan kita, kalau aturan sentra, sebelum ada aturan bermain, diperbolehkan, persilahkan main, nggak boleh anak pegang mainan. Mainan sentra sudah disediakan, misalnya ada 8 macam, nah itu yang dimainkan. Yang lainnya nggak boleh. Tiba-tiba anak ini semau-maunya. Mungkin di rumah itu anak ini dimanja, bebas. Semuanya mau boleh, gitu. Asal anak nggak rewel. Setelah di sekolah, ya protes. Maaf ya kakak, ini belum saatnya, mainan sentra ada di sana. Dia nggak terima. Akhirnya protes ke orang tua, aku nggak mau sekolah, nggak enak. Main ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu. Nah, di sini anak harus dikenalkan aturan. Nah, apakah Bunda Mariam ini di rumah sudah ada aturan-aturan? Karena kalau tidak dikenalkan hal-hal yang menyakiti hatinya, yang aturan itu kadang kan nggak disukai ya oleh anak-anaknya, tapi itu kan harus dia bisa dan mampu melakukan. Makanya disiplin itu dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan bahasa empati dan asertif itu bisa membangun karakter disiplin. Nah, caranya gimana memang harus dipraktekkan. Nah, dari situ aturan-aturan supaya nanti ketika menjadi orang dewasa, duduk sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai direktur, ini itu, dia bisa taat aturan. Aturan itu bukan untuk dilecehkan, bukan untuk dicari apa jalan supaya dia bisa tidak ikut aturan, supaya dia akhirnya bisa korupsi, bisa tanda tangan itu bukan haknya dia dan seterusnya, itu kan zalim namanya. Makanya kadang-kadang anak itu tidak harus enak terus, nyaman terus, empati terus. Harus ada sesuatu challenge di mana dia merasa ada gagal, ada berhasil, ada gagal. Nah, pada saat anaknya Bu Mariam sekolah, dia emosi, itu ada sesuatu pasti yang dia tidak nyaman. Sesuatu yang dia harus hadapi sebagai challenge dalam perkembangannya. Ini harus dicari tahu. Dan anak harus dibimbing dengan kalimat empati dan asertif tadi, 4 kunci tadi, supaya dia tahan banting menghadapi. Sampai suatu ketika, oh kalau aku ngadapin gini dengan guruku, berarti aku nggak apa-apa. Berarti aku tinggal bicara. Berarti aku nggak harus teriak, nggak harus marah. Itu proses yang lama. Berbulan-bulan dengan praktek. Ya. Makanya kalau Bunda peduli dengan anak-anak, silakan segera join di kelas pelatihannya. Insya Allah ya, insya Allah kita bisa menerapkan untuk semua masalah anak. Bunda ayah di sini punya toolsnya, punya alatnya. Oh ternyata gitu toh punya tuh. Dia ternyata pegang anak. Ini enggak semua pertanyaan yang muncul ini adalah regulasi emosi. Kalau sudah punya toolsnya kita enak. Kayak tukang kayu, oh butuh motong kayu, ambil gergaji. Oh butuh paku, oh ambil palu. Tinggal gitu aja, kita nggak pusing. Gitu ya, itu apa yang saya alami selama saya ikut kelas-kelasnya Bunda Irisman seperti itu. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya, Bun ya. Semoga terjawab ya, Bunda Maria, Bunda ini Ire, Bu Rahma, Bu Maya, dan semua bunda-bunda dan ayah yang belum terjawab nanti kita akan jawab di upload di Instagram Sinergi Bertumbuh. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bunda Sia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Erlik atas penjabaran yang disampaikan kepada bunda-bunda yang luar biasa, yang semangat, yang antusias. Bunda jangan khawatir bagi bunda-bunda yang pertanyaannya belum sempat dibahas ya di sini, nanti akan diupload di IG-nya Sinergi Bertumbuh. Terima kasih Bunda. Baiklah para hadirin, ayah, bunda, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah bahwa ikatan emosional yang kuat dan penuh kasih sayang antara anak dengan orang tuanya akan diingat anak seumur hidup. Dan akhirnya sesi diskusi kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya
untuk pembicara kita yang luar biasa dan juga kepada seluruh audiens, ayah, bunda yang telah hadir di sini dan menyimak dengan antusias, fokus, dan semangat. Saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk pengambilan dokumentasi yang nantinya akan dipandu oleh teman dari operator. Mohon maaf karena HP saya tidak bisa mengambil dokumentasi. Boleh dibantu dari teman operator Sinergi Bertumbuh. Untuk dokumentasinya bisa dibantu untuk on kamera, Bunda. Dan nanti terlihat ya untuk wajah-wajah. Ayo, come on, semangat, ayo. Silakan, nah kan, Masya Allah, muda-muda banget. Masya Luar biasa. Ayo, siapa lagi? Masih ada lagi yang mau join? Betul, silahkan. Baik, Silakan. boleh saya hitung? Hitungan 1, 2, 3, Bunda. Nanti bisa dibantu operator untuk cek rek. 1. Berikan pose terbaik, Bunda. 2, 3. Boleh satu kali lagi? 1, 2, 3. Oke, cukup. Ada info-info lagi nggak, Bun? Silahkan kalau masih ada, ditempatkan. Mbak Via, mute. Mbak Via, ke-mute. Oh iya, mohon maaf. Mute ya, baik. Terima kasih Ayah Bunda saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas antusias yang luar biasa dengan para bunda yang luar biasa hari ini untuk belajar bersama. Jangan lupa kita ada acara selanjutnya yaitu kelas parenting yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 29 November. Bunda-bunda boleh chat di grup menghubungi Sinergi Bertumbuh, nanti akan kita follow up kembali. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens. Saya Rafiatul Saada selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih Ayah Bunda, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bye-bye. Ya, Pak Alamin. Semoga Allah berkenankan dan ridhoi apa yang kita lakukan. Amin, amin. Amin. Sampai ketemu di lain sesi. Jenlif ya semuanya. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama. Terima kasih Bunda Erli. Terima kasih Bunda. Kode Bunda.